Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini. Benarkah umur wanita lebih panjang dibandingkan laki-laki? Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Ustazah Lulung mau izin penjelasannya. Saya mau nanya, ada nggak sih di zaman Rasulullah atau di zaman Nabi-Nabi terdahulu ini perempuan-perempuan yang memiliki umur panjang? Kalau ada, siapa sih mereka-mereka ini? Mau izin penjelasannya. Siapakah dia? Siapa dia? Gitu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkahi. Amin ya Bukan Rabb. hanya keadaan kita, tapi mudah-mudahan juga umur kita. Amin ya Rabb, Ya amin. Rabbal alamin. Jadi ada nggak sih kisah-kisah ya yang namanya para sahabiah, mungkin juga nanti ada para ulama ya yang memiliki umur yang panjang di zaman Nabi. Nah kalau kita kembali kepada masalah umur lagi, memang banyak keberkahan umur. Buktinya walaupun beliau sudah tidak ada, kita masih tetap menyebut namanya. Itu yang disebut dengan umur yang berkah, ya kan? Sebut aja misalnya nama Rasulullah, walaupun beliau sudah tiada, tapi tetap ada di hati kita. Itu namanya keberkahan umur. Nah ada nih beberapa riwayat. Yang pertama ada seorang istri daripada Zubair bin Awam. Seorang wanita yang berumur panjang bernama Ummu Khalid ya. Beliau ini seorang yang sangat-sangat setia dengan keislamannya. Sangat-sangat berkah gitu, dia senang banget untuk memasuki agama ini. Sehingga karena saking Rasulullah senang dengan beliau, sampai-sampai Rasulullah memberikan hadiah kepada Ummu Khalid. Yaitu apa? Sebuah baju yang sangat indah. Kalau bahasa kita sekarang maaf nih mohon guru, itu bahasanya monokrom. Karena ini baju bergaris-garis hitam. Nah ketika Rasulullah memberikan hadiah kepada Ummu Khalid, kemudian Rasulullah memberikannya dengan kalimat seperti ini. Wahai Ummu Khalid, nih aku berikan kamu hadiah, semoga baju ini bisa kau gunakan sampai usang. Loh, maksudnya apa nih? Artinya apa? Semoga yang namanya baju ini bisa kau gunakan sampai kau berumur berkah dan panjang. Dan ternyata dalam riwayat Ummu Khalid wafat di usia kurang lebih 90 tahun. Karena kan Nabi kita wafat di usia 63. Nah beliau ini melampaui yang namanya usia daripada Rasulullah. Berarti umurnya lebih panjang daripada Rasulullah. Karena memang keberkahan dari doa Nabi. Karena tadi dia ngomong gitu. Nih aku berikan kau hadiah sampai ini baju usang. Wah Masya Allah ya, mudah-mudahan kita memberikan umur yang panjang berkat doa-doa dari ya Allah. Orang tua kita atau suami kita. Ada lagi nih, satu lagi nih pemirsa. Siapa sih orang berumur panjang selain tadi Ummu Khalid sebagaimana diterangkan dalam kitab Syiar A'lan An-Nubala gitu ya. Yang kedua adalah Ummu Salamah. Nah kalau tadi kan sahabiah tuh, sahabat gitu ya. Dan ini adalah seorang istri Nabi yang paling cantik. Sampai-sampai Aisyah pun mengakui kecantikan Ummu Salamah. Nah ternyata dalam riwayat Ummu Salamah pun sebagai seorang istri memiliki yang namanya umur yang panjang. Karena apa? Karena beliau itu ditinggal yang namanya wafat oleh suaminya ya karena berjihad atau berjuang di jalan Allah. Yang pertama wafat di jalan Allah, dia sedih. Aduh ada lagi enggak ya yang bisa yang namanya ikut berjihad di jalan Allah. Kemudian sampai anak-anaknya pun berjihad di jalan Allah. Akhirnya menikah dengan Rasulullah, didoakanlah beliau Ummu Salamah. Ternyata di dalam riwayat umurnya Ummu Salamah sampai yaitu 84 tahun baru dia wafat. Masya Allah. Gitu, ini para sahabiah-sahabiah wanita. Jadi bisa aja nih perempuan umurnya panjang, mudah-mudahan kalau memang dia jaga silaturahmi tadi ya kan, dia minta doa sama suaminya. Tadi kalau Ummu Salamah minta doa sama Rasulullah, siapa Rasulullah? Suaminya. Nah ini guru-guru kita nih pernah gak ngedoain istri-istrinya? Alhamdulillah tiap hari Setiap habis sholat. Jangan lupa doain kita juga sebagai jemaahnya, Insya Allah, Masya Allah. sebagai sahabat dakwahnya ya, mudah-mudahan. Dan Iya. ternyata di samping ada Ummu Khalid, ada Ummu Salamah juga yang memang berumur yang panjang. Dan di sini juga yang namanya panjang umur bukan sekedar angka. Dalam satu riwayat seorang ulama mengatakan gini, umur itu bukan sekedar angka. Karena kalau angka berarti tadi, nggak mungkin dong dipanjangin umurnya oleh Allah, nggak mungkin dikurangin, semua sudah ada tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Berarti kalau emang dia umurnya 90 tahun wafat, emang udah dicatat aja dia wafat umur 90 tahun, kan gitu. Nah ini ada kisah bahwasanya umur gak cuma sekedar angka, tapi nama baik yang disebut-sebut. Wal baqiyatus sholihat, yaitu amal soleh yang terkenang. Contoh gini deh, Pak Ustadz mohon maaf nih, masih terkenang gak sih sama kebaikan Umi Naura? Sangat. Nah berarti itu umurnya panjang beliau. Masya Allah. Sangat banget kan. Nah jadi kalau kita walaupun nggak ada tapi ya Allah, oh Umi Nora yang itu ya. Ya Allah abah saya dulu nih waktu abah saya mohon maaf ya masih ada. Kayak itu suka merasa kenapa sih galak banget. Tapi setelah beliau nggak ada
Ternyata didikan Abah bener ya. Oh. Ternyata semua tuh bener. Jadi kadang kita membenarkan itu setelah beliau tidak ada. Jadi umur panjang itu dari tadi contoh-contoh para sahabiah. Bahkan Anas bin Malik pun juga umurnya panjang. Ketika beliau minta doa sama Nabi, doain ya Rasulullah, doain ya Rasulullah anakku. Kata Ummu Sulaim ibunya, didoainlah. Kemudian dia berumur sampai kurang lebih 102 tahun. Anaknya ada 94 Pak Ustadz. Anak yang ke-94 menikah, beliau masih bisa menghadirinya. Coba, kita anak pertama belum nikah ini. Mudah-mudahan didoain ya Pak Ustadz ya. Amin. Biar saya bisa menikahkan anak saya, umur saya Amin. panjang, Amin. menghadirinya. Amin. Gitu, pengen kayak Anas bin Malik. Amin. Coba anaknya banyak masih tetap ada di Amin. pernikahannya. Yang penting jangan galak-galak. Oh, iya Kalau gitu ya. galak-galak takutnya gitu ya kan. Orang tua cepet mati katanya gitu. Hati-hati. Nah ini dia nih ya. Kalau saya masih penasaran sama penjelasan tadi yang belum disampaikan oleh guru kita Ustadz Iya, Maulana. iya, iya. Kalau lihat zaman sekarang ini ya kan banyak Iya. benar. Kalau berhubungan dengan wanita panjang umur ternyata benar sekarang ini wanita ini makin banyak. Dan kalau udah wanita makin banyak ini kita teringat lagi pesan Rasulullah kalau wanita udah makin banyak berarti tanda-tandanya kiamat udah deket. Aduh ini gimana nih? Bener nggak nih? Mohon izin penjelasannya saya jadi merinding nih Ustadz nih. Silakan Ustadz mohon izin. Terima kasih banyak Mas Fadli. Izin Habib, izin Saza. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Kaitannya tentang hari kiamat. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa tanda-tanda kiamat ketika wanita sudah banyak dibandingkan jumlahnya laki-laki. Bahkan ada perkiraan meriwayatkan bahwa perbandingannya 1:11. Artinya kalau banyak wanita berarti umur wanita lebih panjang dibanding laki-laki. Dan kalau berbicara tentang wanita lebih panjang usianya, jelas karena wanita, maaf ya, wanita itu lebih banyak selamatnya dibanding laki-laki. Kok Ya bisa? iyalah, tadi sudah dijelaskan, yang berperang Laki-laki. laki-laki, yang trek-trek motor Laki-laki. itu. Dan mohon izin, lebih banyak wanita banyak di rumah. Betul. Karena ibu Yuti kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Bahkan mohon izin, mohon maaf, wanita disebutkan oleh Habib tadi bahwa tanda kiamat ketika ada seorang wanita melahirkan majikannya. Artinya yang disebutkan oleh Nabi adalah wanita, artinya dipanjangkan usianya wanita. Lalu lebih sehat. Wanita itu di dapur tuh berapa kali jalan itu. Lupa lagi, jalan lagi, lupa lagi, jalan lagi kan. Bolak-balik, benar, bolak-balik. benar, Jadi benar. wanita itu lebih sehat sebenarnya. Lo mengepel. Banyak olahraga. Bahkan 3 kali lipat olahraganya dibanding laki-laki. Wih, Masya Allah. Karena wanita itu multitasking. Yes. Karena dia bisa, maaf, gendong anak. anaknya, yang satu disuapin, dan satu dia ayun. Kan biasa. Ya contohnya gimana gimana? Jadi satu Gendong. digendong, Satu digendong, satu disuapin, satu diayun. Jadi Iya. luar biasa. Kalau anak yang 4 satu lagi diapain? Itu ngapain ya? Jadi gitu. Jadi ini bahkan kematian laki-laki lebih banyak. Mohon izin, mohon maaf, yang jumlah laki-laki ini banyak digunakan untuk membantu dan sebagainya. Dan ingat, sosok luar biasa wanita ini banyak berdoa, banyak ibadah. Ini ingat ya. Kalau berbicara tentang akhir kematian itu, di mana sosok wanita itu nanti, maaf ya, astagfirullahaladzim, tanda kiamat menjadikan wanita ini satu pembelajaran buatnya bahwa sebenarnya kok wanita ini dijadikan tanda kiamat. Artinya di sini ada rahmat di dalamnya, bahwa wanita itu bukan hanya 3 kali multi dan sebagainya, bahkan doa wanita itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah 3 kali lipat dibanding doa laki-laki. Kenapa? Karena wanita punya rahim. Sekali lagi, wanita punya rahim, wanita itu bentuk kasih sayang, wanita itu bentuk perhatian, wanita itu pemberi kasih sayang yang mana Allah berikan titipan padanya amanah yang luar biasa. Sehingga ketika orang diberi amanah, sampai saat itu pun dia akan diberikan usia yang panjang. Siapa yang mau panjang umurnya? Saya mau. Terima amanah, Oh. terima tugas. Makanya kalau orang dapat tugas itu bagus. Kan Nah. tidak diwafatkan orang kalau masih ada belum selesai tugasnya. Apa artinya wafat? Sempurna. Sekali lagi, sempurna. Makanya ketika orang masih ada tugas, selama itu dia masih diberikan umur panjang. Sementara wanita hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun.
Itu berarti lama itu. Mendidiknya lalu membesarkan di mana makanya wanita disebut ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Semua tertuju padanya. Anak pasti lari ke orang tuanya. Ini luar biasa. Makanya betul tadi, maaf ya saya tadi dengarkan dari beberapa tausiah tadi, ya Allah. Betul Habib ya, makasih banyak. Kalau orang yang meninggal ayahnya, meninggal ibu, meninggal ayahnya mungkin masih bisa move on, bertahan. Tapi kalau sosok anak meninggal ibunya itu susah. Kalau saya lihat anak-anak saya sebenarnya betul-betul mereka tidak bisa tanpa sosok ibu. Ya Allah. Tanpa sosok ibu. Jadi kalau ada tamu itu cepat ngintip siapa tamunya Abah. Jadi sebenarnya pada dasarnya di hati kecil mereka butuh ibu. Sosok namanya ibu, ada neneknya, ada adik-adik saya, ada kakak saya. Itu mungkin ya. Jangan langsung berpikiran lain nih. Nah Ustadz ini kayaknya ada tanda-tanda nih. Saya langsung cekat duluan nih. Saya lagi diem aja ini lagi merhatiin. Tahu isi hatinya itu. Apalagi peluang selamatnya wanita itu jauh lebih banyak karena kehati-hatian. Karena wanita itu banyak gini nanti aja deh. Banyak pertimbangan ya, Pak Ustadz. Pertimbangannya Banyak wanita itu lebih banyak pertimbangannya. dibanding laki-laki. Kalau laki-laki langsung aja. Maaf, kalau ada kejadian yang gebukin maling siapa? Laki-laki. Laki-laki. Wanita, Iya. kasihan. Iya. Saya nggak mau komentar, takutnya seuzon lagi. Ini saya coba mau ngasih tahu nih ya, buat jamaah yang ada di rumah Ya, nih. apa itu? Ini saya penasaran nih. Apa ya. itu? Saya penasarannya amalannya apa nih, ada seorang nenek di Ngawi berusia lebih dari 100 tahun. Iya, kita lihat tayangannya sama-sama, ini di tayangannya nih. Untuk kesekian kalinya Gerakan Ngawi Peduli menyambangi Mbah Tinah yang usianya kurang lebih sekitar 120 tahun. Ini warga Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Ya ini kita udah sama-sama lihat nih, buat Habib nih Bib ya, tadi kita lihat ya, di Indonesia ini ternyata ada nih wanita yang usianya lebih dari 100 tahun. Masya Melebihi Allah. usia laki-laki kebanyakan. Iya. Ayah saya pikir udah alhamdulillah panjang umur, umurnya baru 78 udah meninggal katanya. Tapi itu udah alhamdulillah luar biasa gitu ya kan. Banyak Nah tapi bonusnya ini udah. banyak bonusnya. Nah sekarang bicara masalah tentang hikmah nih Bib. Nih, apa sih hikmahnya yang bisa dipetik di balik wanita yang berumur panjang ini Bib? Mohon izin silakan Bib penjelasannya. Makasih Mas Fadli. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Lulung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu umur panjang ini harapan setiap orang. Kita pengen umur kita semuanya panjang. Dan yang paling penting adalah umur kita itu berkah. Ini yang dicari, yang sebagaimana juga dijelaskan oleh para guru-guru kita. Mungkin umur ada ketetapannya. Ada angkanya, kata Ustazah Lulung tadi. Tapi bagaimana kita memaknai kehidupan kita dengan aktivitas-aktivitas yang berkah. Disinilah mahalnya kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Melihat daripada tayangan tadi, ada hikmah yang bisa saya ambil juga dari kisah seorang al-ulama yang bernama Al-Imam Abu Syuja'. Kitabnya ini sering kita baca, namanya Ghoyah wa Takrib. Kalau di pesantren-pesantren sering dibaca Fathul Qorib syarahnya itu. Nah di Sulawesi ya Ustadz, di Jakarta dan beberapa tempat lainnya, di pondok-pondok Jawa tentunya banyak. Nah ini Al-Imam Abu Syuja' ini berumur sampai 160 tahun. Kalau tadi baru 100 tahun. Baru 100 tahun ini lebih. 160 tahun. Ya Allah ya Rabb. Dan subhanallah, Imam Abu Syuja' ini beliau ketika masa tuanya beliau itu pindah ke kota Madinah. Aslinya dari daerah Iran, dari Asbahan. Dari Asbahan beliau pindah ke daerah Madinah. Dan subhanallah di Madinah beliau dirikan masjid. Nah di situ juga masih umur di atas 100 tahun itu beliau masih yang ngurusin masjid sendiri Ustaz. Wah, Masya Allah. Yang nyalain lentera-lenteranya, yang nyapuin daripada karpetnya, yang khidmat di masjid itu Al-Imam Abu Syuja'. Dan subhanallah orang nanyain di dalam kitab Al-Bujairumi Al-Khatib, syarahnya daripada Abi Syuja' juga, ditanya, ya Imam Abi Syuja', kenapa kok engkau ini Allah panjangkan umurnya sampai luar biasa, sampai 100 tahun lebih. Akhirnya dijawab sama beliau
bahwa sesungguhnya aku menjaga anggota badanku dari bermaksiat kepada Allah. Jadi Allah pun menjaga anggota badanku ketika aku dalam usia senja. Subhanallah. Imam Abi Suja ini diriwayatkan juga badannya ini nggak ada yang udah rapuh. Jadi tulang-tulangnya masih kuat, dagingnya juga masih, Masya Allah, dan luar biasa. Subhanallah, beliau sendiri masih ngurus masjidnya beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Amin, amin, ya amin ya Rabbal amin, alamin. amin, ya Allah. Dan subhanallah, yang perlu kita petik juga ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana kita sudah seberapa jauh kita menghabiskan umur kita. Ingatlah bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Bukannya angan-angan, bukannya kita kayak kita mau dapat duit ibaratnya berapa ratus miliar dan lain sebagainya, itu cuma angan-angan. Tapi kalau kematian jelas ada di depan mata kita. Dan subhanallah, saya teringat dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyifatkan orang yang cerdas dan juga cermat. Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menekan hawa nafsunya. Jadi jangan ibaratnya selama hidup di dunia, wah foya-foya, manfaatin daripada umurnya, bilang aduh masa muda, apa ada istilahnya? Udah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi jangan pakai istilahnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang menekan hawa nafsunya. Kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Yang dia punya investasi, yang dia punya amalan itu untuk terhadap kehidupan akhirat. Jadi mikirkan kalau kita sekarang sholat duha fungsinya apa? Mudah-mudahan amal kita nanti berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Dan juga di antara hadis-hadis yang menunjang yang menganjurkan kita ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang panjang umurnya adalah orang yang diberikan keberkahan dalam aktivitasnya. Jadi bukan hanya orang ibaratnya hitungan angka ya Ustazah ya. Tapi ibaratnya di dalam kehidupannya nih ibaratnya udah punya umur 30 tahun tapi isinya majelis taklim. Kayak gini nih kita subhanallah pagi hari ini pagi hari yang sangat luar biasa bagi kita. Kita ngisi begitu bangun tidur, begitu melek, sholat subuh, berjamaah dan juga menyaksikan daripada taklim dan kajian yang sangat luar biasa ini. Termasuk salah satu hal yang memberkahi daripada umur kita. Hadir di majelis ilmu itu merupakan hal yang memberkahi umur kita dan membuat kita makin panjang umur, yaitu panjang umur dalam keberkahan. Amin. Dan juga amalan-amalan kita perlu kita perhatikan kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dari maksiat. Ini yang paling penting. Sebagaimana Al-Imam Abu Syuja tadi menjaga dirinya, menjaga anggota badannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin, semua. Masya Allah. Ini amalan-amalan begini yang kita perlu nih. Mudah-mudahan bukan cuma perempuan doang yang panjang umur. Kita juga laki-laki juga bisa panjang umur Amin, tadi. ya Kayak seperti Abu Suja tadi ya. Naam. Sampai 160 tahun. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Amin. Ini ngapain sih? Ustadz ini ngapain? Ini lagi lihat handphone aja. Apaan? Lihat nih, nih makanannya kan bikin lapar banget tuh. Aduh. Ya. Ini Ustadz itu mah biasa aja kelihatannya doang yang enak nih. Mau saya tunjukin nggak? Makanan yang beneran gurih, mantap dan enak. Mau nggak? Mau dong. Nah kalau mau ikut aku sini. Yang lain mau izin ya guru-guru. Ya. Aduh sini Ustadz, nih ikut Ada saya nih. apa tuh? Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia nih Ustadz. Ya. Ini dia sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Porsinya banyak dan bikin kenyang. Tuh. Wah, porsinya banyak banget. Pasti bikin aku kenyang nih.
dari aromanya aja udah mantap banget nih. Ya iya dong. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes rasanya gurih dan mantap. Kita cobain aja bareng-bareng Ustadz ya. Ayo. Biar Ustadz nggak ngiler ngeliatin terus. Pokoknya kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini Masya Allah. Rezeki. Gimana? Wah, bener banget rasanya gurih dan mantap Mas Fadli. Kremesnya ini loh, saya suka banget. Tuh kan, saya bilang juga apa? Udah gitu, Sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini cocok banget buat kita nih. Yang sibuk banget, yang nggak sempet bikin sarapan di rumah Ustadz. Oh iya bener juga, jadi praktis banget ya Mas Fadli. Iya dong, kremesnya lihat deh, tuh lihat kremesnya nih. Banyak banget Ustadz ya, pastinya bikin makan di rumah jadi makin seru. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, makin nyakres, makin gurih. Nah ini Masya Allah, jamaah langsung dicobain aja, dibeli di rumah. Ini bener-bener porsinya juga mantap. Dan Iya. enak banget ini kremesnya. Bentar, saya mau ngajak jamaah di rumah juga nih. Apa tuh? Setelah ini kita masih akan mencoba menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya. Ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Habib Abdullah. Ya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, yang bermanfaat dan bisa membawa kita ke surga bersama keluarga kita. Amin. Setelah satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.